Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, izinkanlah kami ya membawakan sebuah materi kajian yang singkat ya, tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang menggali parit. Ya, kenapa kami mengangkat materi ini? Ya, karena kini kita akan bandingkan ya bagaimana di zaman dulu orang-orang yang ingin mempertahankan agamanya itu disiksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini. Apakah keadaan kita ini sudah sama dengan mereka? Tetapi ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, alangkah baiknya kita ya berkenalan dulu dengan surat yang ada kisah itu di dalam surat ini, yaitu surat Al-Buruj. Ya, surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala ya membuka kisah ini atau membuka surat ini dengan sebuah sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i dzatil buruj. Ya. Allah bersumpah demi langit yang ada burujnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit yang ada burujnya. Apa itu buruj? Ada yang tahu apa arti buruj? Naam, Syekh. Gugusan bintang. Ada yang lain lagi? Bisa juga benteng, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ya, dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di buruj, di sebuah benteng yang sangat kokoh. Ya, jadi ya salah satu cara ahli tafsir yang mentafsirkan suatu ayat, dia mentafsirkan ayat dengan ayat. Itu yang paling pertama dilakukan, mentafsirkan ayat dengan ayat. Jadi makna pertama dari buruj adalah benteng yang sangat kokoh ya. Jadi demi langit yang di atas sana ada sebuah benteng yang sangat kokoh. Pengertian yang kedua seperti yang dikatakan oleh Al-Akh, gugusan bintang. Ya, dari mana dalilnya? Dari Quran juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di atas langit ini gugusan bintang. Nah, makanya sebagian ulama lebih ya mentarjihkan pendapat bahwasanya al-buruj di sini bermakna gugusan bintang karena ada sebutan kata langit. Was-sama'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa taala ya kalau dia sudah memulai ayatnya dengan sumpah, maka perhatikan, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa akan datang setelahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama langit. Bisa tidak kita bersumpah dengan langit? Bisa atau tidak? Tidak bisa, ya. Hukumnya tidak boleh. Manusia, makhluk hanya bisa bersumpah dengan nama Allah, ya. Hanya bisa bersumpah dengan nama Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia bebas ya bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan suatu hal atau suatu benda, maka itu menandakan benda ini adalah benda yang sangat luar biasa, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah bersumpah dengan apa? Dengan qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Pentingnya buku dan pulpen. Ya, di antara tafsiran qalam ini adalah pena yang ada di bersama kita. Memang di sini ada khilaf ya para ulama. Ya, di antaranya ada yang mengatakan al-qalam di sini adalah qalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali untuk menulis seluruh takdir umat manusia. Ada juga ulama yang mengatakan qalam itu adalah qalam yang dipakai malaikat untuk menulis amal buruk dan amal baik. Dan pendapat yang ketiga, qalam itu adalah pena yang dimana kita disuruh untuk menulis ya. Ya, kalau kita ikut kajian cuma mendengar, subhanallah, ini lebih hebat dari Imam Syafi'i ya. Minimal bawa buku dan dicatat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-buruj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, hari kiamat. Kemudian wasyahidin wa masyhud, ya demi hari Jumat dan hari Arafah. Ya, di antara tafsir dari syahid dan masyhud di sini adalah hari Jumat dan hari Arafah. Syahid adalah hari Jumat, kemudian masyhud adalah hari Arafah. Kenapa dinamakan hari Arafah masyhud? Apa artinya masyhud? Yang
saksikan ya. Nah, jadi di hari Arafah itu ikhwah sekalian ya, seluruh jamaah haji ya berkumpul di padang Arafah, memakai pakaian putih-putih, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ malaikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu ya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau lagi buat makhluk yang baru yang hanya akan menumpahkan darah di muka bumi? Ya, ketika malaikat melihat ya mauqif ya manusia di padang Arafah, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ malaikat merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dulu ya, pernah mengucapkan kalimat ini. Nah, wasyahidin wa masyhud. Apa sumpahnya? Qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang-orang yang menggali parit. Siapa itu mereka? Nanti kita akan bahas di dalam tafsirnya. Ya, tapi kita bacakan ayat selanjutnya dulu. An-nari zatil waqud. Mereka menyalahkan api yang sangat besar. Idhum 'alaiha qu'ud. Dua pendapat. Pendapat pertama, orang-orang yang sedang dibakar itu duduk di dalam api kemudian dibakar. Pendapat yang kedua, ketika ya para raja dan tentaranya ini membakar orang-orang ini, mereka duduk santai. Subhanallah, luar biasa ya. Duduk santai sambil melihat kaum muslimin dibakar satu persatu. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian apa kata Allah? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang dilakukan mereka kepada orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, mereka itu tidak benci sebenarnya kepada orang-orang beriman, cuma disebabkan apa? Karena mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi fenomena sekarang. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang di luar sana ya, itu tidak benci dengan orangnya, tetapi mereka benci apa? Karena kita beriman, mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi dalam kisah Ashabul Ukhdud ini. Ada riwayat yang sangat banyak ya menjelaskan siapa ini kisah Ashabul Ukhdud ini. Di antaranya ya kisah ini terjadi di Faris. Di mana Faris itu? Di mana sekarang? Di Iran ya. Kerajaan Persia dulu. Jadi dulu itu ada seorang raja yang tanpa sengaja menggauli anaknya sendiri, anak kandungnya, sampai hamil. Ya, menggauli anak kandungnya sampai hamil. Ketika hamil, ya karena sang raja ini malu, maka dia mengumpulkan seluruh ulama di zaman itu dan memaksakan untuk berfatwa bolehnya menikahi mahram. Dan itu terjadi, ikhwan. Antum kalau baca kisahnya kerajaan Persia, itu banyak sekali anak-anak kerajaan keturunan raja yang mengalami kelainan genetika. Kenapa? Karena tidak bisa menikahi mahram, itu tidak bisa. Secara agama bahkan secara kedokteran itu bisa mengakibatkan keturunan yang buruk ya. Nah, jadi ketika Raja Persia ini ya, mengumpulkan para ulama di zamannya, maka dipaksa untuk berfatwa boleh menikahi mahram. Tetapi ulama pada zaman itu tidak mau. Akhirnya ya Raja Persia pun membakar seluruh ulama ketika itu ya, dan mereka santai lihat ini selama ini sedang dibakar, dan itu terjadi sampai sekarang ya. Kerajaan Iran, makanya antum lihat ya orang-orang Syiah bisa nikah mut'ah, bahkan anak dan bapak pun bisa saling nikah. Ini memang sudah dari zaman dahulu. Nah, pendapat yang kedua yang sering diceritakan oleh para ulama, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya bahwasanya kejadian ini terjadi di daerah Yaman. Nah, saya akan bacakan hadisnya. Kata Nabi SAW, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu ada seorang raja ya di zaman sebelum kalian ya. Raja ini menganggap dirinya adalah Tuhan ya. Jadi seluruh masyarakatnya itu menyembah kepadanya. Kemudian di zaman itu trending di zaman itu adalah penyihir. Jadi orang yang sekolah di sekolah sihir, nah itu orang yang terkenal. Raja ini memiliki seorang penyihir yang sangat terkenal dan sangat hebat ya, seorang raja ini. Ya, akhirnya wa kana lahu sahir. Jadi raja ini memiliki seorang penyihir yang sangat hebat.
Falamma kabura sahir qala lil malik. Ketika penyihir ini sudah mulai tua, dia berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu atau inni qad kaburat sinni wa hadara ajali. Sesungguhnya umurku sudah menua dan ajalku semakin dekat. Fadfa ilayya gulaman uallimuhu sihr. Maka kirimkanlah kepadaku seorang pemuda, gulam ya, anak kecil itu, kemungkinan 12, 13, 14 tahun ya. Maka saya akan mengajarkan dia sihir. Wah, jadi ini anak yang terpilih ini bangga orang tuanya ya, dipilih langsung oleh penyihir kerajaan. Maka dia akan terkenal di seluruh negeri. Naam. Wa kana bainas sahir wal malik rahib. Jadi di antara perjalanan ya, dari rumahnya anak ini menuju rumahnya penyihir, itu ada rumahnya seorang rahib, pendeta. Setiap ke rumahnya penyihir, dia itu penasaran dengan ceramah-ceramah dari atau petua-petua dari pendeta ini, rahib ini. Akhirnya apa? Anak ini pun selalu terlambat menuju ke tempatnya penyihir. Kenapa? Karena dia singgah di rumahnya rahib untuk mendengarkan agama, ceramah-ceramah atau petua-petua agama. Wa kana idza atas sahir darabahu. Ya, ketika dia datang kepada penyihir terlambat, maka penyihir pun marah dan memukulnya. Kemudian ketika dia pulang ke rumah juga terlambat. Kenapa? Karena aslan dia sudah terlambat dari sang pendeta ini. Maka dia pun melaporkan permasalahan ini kepada sang pendeta. Akhirnya pendeta ini menyarankan, wa idza arada sahir an yadribu kul habasani ahli. Ya, kalau penyihir itu ingin memukulmu, maka bilang, aduh, keluargaku tadi yang menahanku di rumah, ada urusan. Nah, begitu juga kalau terlambat pulang ke rumah, bilang penyihir yang menahanku. Jadi dia aman. Begitulah hari demi hari berlanjut ya. Ketika mau belajar sihir, dia singgah dulu ke dengar ceramah. Sama kalau mau bermaksiat, singgah dulu dengar ceramah. Ya. Kemudian qala fabainama huwa zata yaumin id ata ala dabbatin azimatin. Ya, suatu hari ya, di perjalanannya menuju ke tempat rahib atau menuju ke tempat sahir, dia itu dihalangi oleh hewan yang sangat buas. Sampai-sampai hewan ini menghalangi orang-orang yang akan lewat di jalan itu. Naam. Faqad habasan nas fala yastati'una an yujawizu. Ya, dia telah menahan manusia dan manusia ini orang-orang tidak bisa melewati jalan itu. Akhirnya ya, pemuda ini melakukan percobaan. Ya, dia katakan apa? Al-yaum. Nah, sekarang ini a'lamu amrur rahib ahabbu ilallah am amrus sahir. Apakah rahib ini atau sahir yang paling dicintai oleh Allah? Mana yang paling betul ini? Dia katakan apa? Fa akhadha hajaran faqala. Dia mengambil batu kecil. Kemudian dia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Kalau seandainya penyihir yang benar, kalau seandainya pendeta yang benar kemudian penyihir yang salah, maka bunuhlah hewan ini. Kemudian ya, anak ini pun melemparkan batu kepada hewan ini dan hewan itu langsung mati. Akhirnya manusia pun berhasil lewat. Kemudian dia ya melaporkan perkara ini kepada sang pendeta. Ya, jadi anak ini semakin terkenal ya. Ada seorang anak kecil yang diajarkan oleh penyihir bisa membunuh hewan yang sangat besar hanya dengan satu lemparan batu. Tersebar ya, di viral dia ya di seluruh negeri. Tersebar ya, karena orang-orang tahu bahwasanya pemuda ini memang diutus untuk belajar sihir ya. Nah, akhirnya dia melaporkan perkara ini kepada sang pendeta. Ya, kemudian ya, ahli agama ini berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, anta afdalu minni." Ya, sekarang kamu ini sudah lebih baik daripada aku, kata sang pendeta atau seorang ahli agama ini. Tapi kata dia apa? Wa innaka satubtala. Tapi hati-hati, engkau pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inibtulita fala tadulla alayya. Kalau ente suatu saat diuji, jangan kasih tahu ya saya yang ajarkan kamu agama. Ini kata sang pendeta. Fakanal gulam yubriul akmaha wal abros wasairil adwa wa yushfihim.
Dan ketika itu tiba-tiba anak ini semakin terkenal. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan penyakit kulit, bisa menyembuhkan orang yang buta, dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan dia pun viral, bahwasanya dia ini penyihir, terkenal sebagai seorang penyihir yang hebat. Wa kana jalisun lil malik fa'ama. Nah, kita kembali ke kisah yang lain, bahwasanya raja yang tadi yang mengutus dia ini memiliki seorang perdana menteri atau seorang asisten yang buta, ya, dia buta. Fasami abihi, ya, perdana menteri ini pun mendengar dengan kabar ada seorang anak kecil yang bisa menyembuhkan penyakit, ya. Fatahu bihadaya katsira. Kemudian dia datang dengan hadiah yang sangat banyak. Faqala isfini walaka ma hahuna ajma. Sembuhkan aku wahai gulam, wahai anak kecil, ya, maka akan kuberikan seluruh hadiah ini kepadamu. Tapi apa kata anak muda ini? Qala ma ana ushfi au ashfi ahadan. Ya, saya tidak bisa menyembuhkan seseorang pun. Wa inna ma yashfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, kata pemuda ini. Fa in amanta bihi da'autullaha fasyafak. Kalau ente mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan doakan sekarang, kemudian engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amana. Akhirnya perdana menteri ini pun beriman kepada Allah, dan memang tiba-tiba ketika itu langsung sembuh dia dari penyakit buta. Hari-hari pun berlalu. Namanya perdana menteri pasti hidup di dalam lingkungan kerajaan. Suatu ketika sang raja ini pun heran dengan perdana menterinya. Kenapa ini tiba-tiba sudah bisa melihat, ya. Faqala lahu Malik. Malik pun berkata, raja pun berkata kepada perdana menteri ini, "Ya fulan, man radda alaika basaruk." Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kemudian perdana menteri ini pun berkata, "Rabbi, Tuhanku." Raja pun kaget. Raja bilang, "Ana." Nah, kan di kerajaan itu memang semua orang menyembah si raja ini, ya. "Ana," katanya, "saya." Faqala la, bukan, kata perdana menteri ini. "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Siapa Allah ini, kata perdana menteri ini, ya. Akhirnya raja pun berkata, "Walaka rabbun ghairi." Ente punya Tuhan selain saya, selain ana? Faqala, kemudian perdana menteri ini pun berkata, "Na'am, Rabbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wah, di sini raja pun sangat marah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala gulam. Terus diazab perdana menteri ini, dipaksa, siapa yang menyembuhkanmu, sampai dia menunjukkan kepada seorang anak yang dulu diutus oleh raja untuk belajar sihir. Dipanggillah anak ini oleh sang raja. Ya, sang raja pun berkata, "Aibunai balago min sihrika an tubri'a al-akmaha wal abrasa wa hadhihi al-adwa." Ente sekarang sudah hebat, ya. Dulu saya yang utus antum buat belajar sihir, sekarang sudah hebat, sudah bisa menyembuhkan semua penyakit, ya. Ya. Kemudian apa kata gulam ini? Qala ma ashfi ahadan. Saya tidak pernah menyembuhkan seseorang, katanya. Innama yashfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, ini semakin heran sang raja ini, siapa ini Allah ini yang tadi disebut-sebut oleh pemuda dan sang perdana menteri. Faqala ana, Allah itu saya, kata si raja ini, saya kah itu? Qala la, bukan. Qala awalaka rabbun ghairi, ente punya Tuhan selain aneh, ya, kira-kira seperti itu, ya. Qala Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, ini semakin marah, ya, sang raja. Fa akhadhahu aidan bil azab. Akhirnya dia pun mengazab sang anak ini. Falam yazal bihi hatta dalla ala ar-rahib. Nah, ingat pendetanya bilang tadi kan, kalau engkau diuji jangan bilang saya yang ajar. Tetapi karena memang sudah diazab dengan sangat luar biasa, akhirnya anak ini pun mengabarkan bahwasanya yang mengajarkan saya ilmu agama itu adalah pendeta ini. Akhirnya dipanggil sang pendeta. Kemudian apa yang dikatakan oleh sang raja? Irji' an dinik. Keluarlah engkau dari agamamu. Kembali sembah aku, kata sang raja. Fa'abah.
Tidak mau sang rohib. Fawadhu al-minsyar fi mifraqi ra'sihi hatta waqa'a syaqah. Antum tahu minsyar apa itu? Apa itu minsyar? Gergaji ya. Antum tahu kalau orang dihukum pancung, tak itu sekali mati tidak rasa sakit, paling cuma sakitnya cuma sesaat ya. Tapi ini minsyar, gergaji, ditaruh di antara dua kepalanya di sini. Kemudian dibagi pelan-pelan sampai terbelah menjadi dua. Itu sakitnya bagaimana itu? Beda loh, beda kalau orang dihukum pancung ya, sekali tebas langsung sudah pergi ya, kembali kepada Allah. Tapi ini ujiannya dia pakai gergaji. Saking kejamnya sang raja ini, dipotong sampai terbelah dua, dan pun dia mati. Kemudian ya dipanggil sang perdana menteri, irji andini, kembali keluar dari agamamu. Fa'abah. Kemudian dilakukan hal yang sama kepada sang perdana menteri pun. Akhirnya pemandangan ini disaksikan oleh pemuda tani, ikhwah. Bagaimana ya dipotong, dibelah dua dengan menggunakan gergaji. Akhirnya ya raja pun berkata kepada sang anak, irji andinik fa'aba, keluar dari agamamu, tapi sang anak ini tidak mau. Akhirnya faba'atha bihi ma'a nafarin ila jabalin kada wa kada. Akhirnya ya sang raja mengutus tentaranya untuk membawa dia ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Kata raja apa? Ketika sudah sampai di puncak gunung, paksa dia untuk keluar dari agamanya. Kalau dia mau, dia bebas. Kalau tidak, maka langsung lemparkan dia dari gunung itu. Akhirnya fadhahabu bihi. Ya, dia pergi bersama mereka, pergi dengan anak ini. Falamma alau bihil jabal qala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini rahasia, ini ada doa ini ya. Ini doa yang antum bisa gunakan kalau antum dalam keadaan terdesak. Anak ini sudah mau dilempar oleh tentara dari atas gunung yang tinggi, dia membaca doa apa? Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka ini dengan cara yang engkau kehendaki. Ya, tapi ikhwah jangan baca ini sama ustaz ya. Kalau ada ustaz yang marah-marah sama antum bacakan doa ini jangan ya. Ustaz kalau marah-marah sama antum itu berarti dia sedang melakukan tarbiyah atau sedang mendidik antum. Jangan kalau dia lagi ceramai antum bacakan doa ini. Jangan ya. Ini ketika antum dalam keadaan terdesak ya, antum diserang musuh atau bagaimana, baca doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya gunung pun bergetar ya, dan jatuh seluruh tentaranya raja. Sang anak pun kembali ke mana? Kepada raja dengan santai. Akhirnya raja ini pun berkata, ma fa'ala ashabuk, mana tentaraku tadi, katanya. Qala kafanihimullah, Allah telah melindungiku dari mereka. Fa ba'atha bihi ma'a nafarin fi kurkurin. Apa itu kurkur? Perahu dari kayu ya. Akhirnya raja pun menyuruh ya anak ini bersama tentaranya menuju ke lautan. Sampai di tengah laut, kata raja, kalau dia tidak kembali atau keluar dari agamanya, ya maka lemparkan dia di lautan. Sampai seperti itu ikhwah. Cobaan seorang anak kecil, gulam, pemuda kecil ya. Ketika sampai di tengah laut, apa yang terjadi? Dia membacakan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Laut perahu pun tergoyang dan orang-orang di dalamnya jatuh kecuali anak ini. Akhirnya dia lagi kembali kepada raja. Ya, berani sekali ya anak ini kembali kepada raja. Raja pun berkata, ma fa'ala ashabuk, kemana itu anggotaku tadi? Dia katakan, kafanihimullah, Allah yang telah melindungiku. Summa qala lil malik. Akhirnya anak ini pun dengan berani mengajarkan kepada sang raja. Nah, dia katakan apa? Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Ente tidak bisa bunuh aneh sampai engkau lakukan apa yang ku perintahkan. Beraninya ya, Masya Allah. Pemuda itu ikhwah, bukan pemuda yang manja-manja ya, yang sedikit-sedikit kangen ingin pulang. Ada di sini yang masih seperti itu? Tidak ada. Insya Allah masih swastiba, Masya Allah ya. Memang sudah siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in anta fa'alta ma amuruka bihi qataltani. Ya, kalau engkau berhasil mau melakukan apa yang kuperintahkan, maka engkau akan bunuh saya. Akhirnya sang raja pun mengatakan, wa ma huwa, apa itu?
Anak ini berkata, tajma'un nas fi sa'idin wahid thumma taslibuni ala jaza'in. Kumpulkan seluruh rakyatmu. Diriwayatkan jumlahnya ada yang mengatakan 10.000 orang, ada yang mengatakan 70.000 orang. Satu lapangan yang sangat besar, ya. Kemudian kata anak ini apa? Kemudian ikat saya di sebuah tiang. Ikat saya di sebuah tiang. Wa ta'khudhu sahman min kinanati. Kemudian ambil anak panah dari tempatnya ini, ada sama saya, kata anak ini. Tsumma qul, kemudian dikatakan bismillahi rabbil gulam. Nah, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Ya, kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan membunuhku. Fa fa'ala. Wa wada'a sahmu fi kabadi qausihi tsumma ramahu wa qala bismillahi rabbil gulam. Akhirnya raja pun mengumpulkan seluruh rakyatnya, ya. Kemudian dia gantung anak ini, pasang di tiang, dan dia mengambil anak panah, kemudian dia memanah kepada anak ini sambil berkata, bismillahi rabbi al-gulam. Fawaqa'a sahmu fi sadghihi. Fawadu al-gulamu yadahu ala maudhi'is sahmi wa mata. Kemudian panah itu tertancap, sadghi itu ini kan, tertancap di kepalanya. Kemudian sang gulam, anak ini pun langsung menaruh tangannya seperti ini. Kemudian dia meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, ikhwah sekalian? Seluruh manusia yang berjumlah 70.000 orang mengatakan apa? Amanna bi rabbi al-gulam. Subhanallah. Luar biasa ya. Amanna bi rabbil gulam. Wa qila lil malik. Akhirnya raja pun takut ya. Ada yang berkata kepada sang raja, "Ara'aita ma kunta tahdhar?" Nah, ini yang dulu ente takuti kan raja? Faqad wallahi nazala bika. Ini sudah terjadi. Seluruh umatmu sudah tidak lagi menyembahmu. Mereka sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad amana an-nas kullahum. Ya, telah beriman seluruh manusia. Akhirnya sang raja pun marah dan dia memerintahkan untuk menggali parit yang sangat besar. Dan seluruh rakyatnya disuruh berjejer masuk satu persatu. Bagi siapa yang ingin keluar dari agamanya, maka selamat. Kalau dia tetap bertahan kepada agamanya, dalam agamanya, maka akan dilemparkan ke dalam parit itu. Seluruh rakyatnya berbondong-bondong masuk ke dalam parit. Tidak ada yang mau keluar dari agamanya. Subhanallah. Kita bandingkan ikhwah ya, dengan cobaan yang kita rasakan sekarang, sudahkah sama dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu? Kita ini hidup santai ya, bangun tidur alhamdulillah bisa menghafal Quran, makan ada kantin, mau belajar kelas nyaman, tempat tidur nyaman, masya Allah. Itu patut kita syukuri ikhwah. Berapa banyak orang-orang di zaman yang terdahulu mempertahankan keislaman itu begitu sulit ya, maka ini patut kita syukuri. Akhirnya ya, seluruh orang pun langsung masuk ke dalam parit ini yang menyala-nyala tadi. Faja'at imra'atun bibnin laha turdi'uhu. Akhirnya datanglah, sudah mau terakhir, seorang perempuan dengan anak bayi yang baru lahir sementara disusui oleh sang ibu. Faka'annaha taqasa'at an taqa'a finnar. Seakan-akan namanya seorang ibu ya, rasa sayangnya kepada sang anak ini luar biasa. Dia tidak ingin anaknya masuk ke dalam neraka. Ya memang syariat ya, hati yang tenang dalam keimanan itu belum ada di zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang kita bisa ya berbohong mengatakan kalimat kufur dengan syarat hati tetap dalam keimanan. Akhirnya tiba-tiba sang anak pun berbicara, anak bayi berbicara yang baru lahir. Isbiri ya umma fa innaki alal haq. Sabar wahai ibuku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Masya Allah. Jadi ini diriwayatkan ada 3 orang bayi yang bisa berbicara dari lahir, diantaranya bayi yang dikisahkan dalam Ashabul Ukhdud ini. Kemudian yang berikutnya ada ya kisah pendeta yang difitnah menghamili seorang perempuan. Sang bayi pun juga berbicara, memberikan pengakuan. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi assalam. Jadi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita melihat ya kisah dari Ashabul Ukhdud ini, ya, betapa sulitnya mereka mempertahankan keislaman mereka, betapa sulitnya mereka menjaga keimanan ya,
sulit sekali. Ya, maka kita yang ada di sini patut kita syukuri. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan jangan sia-siakan. Dari sekarang antum harus bersiap-siap menjadi pemuda ya yang akan membawa umat ini dalam kejayaan. Bersiap ikhwah. Ya, dari sekarang antum harus sudah memulai membuat perencanaan apa yang anda akan lakukan ketika anda sudah lulus dari Stiba. Sudah mulai menulis takhtit, perencanaan ya. Ada tidak di antara antum yang sudah membuat perencanaan? Perencanaan 5, 10, 20 tahun kemudian. Ya, jangan sampai ya kita cuma ada di angan-angan ya. Wah, saya pengen jadi ini. Cuma di angan-angan. Saya pengen ke Madinah belajar, tapi cuma di angan-angan. Tidak pernah diusahakan. Ini adalah sebuah kemustahilan. Akan cukup sulit antum untuk mewujudkan cita-cita antum. Ane punya saran kepada antum ya. Ya, di sisa waktu ini ane punya saran kepada antum. Coba tulis ikhwah. Coba antum tulis ya. Apa yang akan antum lakukan, apa impian-impian antum 5, 10, 20 tahun kemudian. Tulis di sebuah kertas. Kemudian simpan. Dan wallahi ikhwah, itu ane sudah coba. Ane sudah coba itu. Ane pernah lihatkan di sebagian kelas. Ini bukan bagi-bagi uang ya. Ini kertas ini ane tulis tahun 2013 23 April jam 10 malam di Sukabumi di atas ranjang Ar-Royah. Lengkap. Ketika ane menulis ini hanya sebatas impian ya. Ane dulu tidak punya gambaran ya mau menjadi apa, tapi hanya bermimpi. Mimpi yang pertama apa? Ingin melaksanakan ibadah haji. Tuh baca mimpi yang nomor 2 itu. Melaksanakan ibadah haji. 2013 ane tulis. 2016 Allah berikan kesempatan untuk naik ke haji gratis. Gratis ikhwah. Impian nomor 5. Menuntut ilmu di Jamiah Islamiyah. 2013 ane belum di Jamiah Islamiyah ya. Setahun saja Allah langsung kabulkan. Kenapa? Karena kita punya rencana. Antum kalau cuma angan-angankan, bayang-bayangkan, itu cuma sebatas angan-angan. Tapi kalau antum punya catatan, antum akan lihat, oh ternyata ane punya ini. Kenapa ane taruh di dompet? Ya karena kan kalau dulu zamannya mahasiswa dulu di Jakarta, ya kalau kehabisan uang, dompet itu diperiksa ya sampai di dalam-dalamnya. Biasanya temu kertas ini, akhirnya dibaca lagi. Tulis ikhwah impian antum ya. Sekecil apapun, ane di sini ada yang ane tulis ingin mobil Honda Jazz ya, tapi belum belum dikabulkan ini. Tapi insya Allah ya, insya Allah akan dikabulkan ya. Ane tulis ini belajar di Sudan. 2014 kami diterima di Sudan, tetapi bersamaan dengan Jamiah Islamiyah. Jadi Jamiah Islamiyah yang dipilih. Kemudian ane juga dulu pernah cita-cita ingin menjadi dokter, tapi tidak dikabulkan oleh tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum punya tulis ikhwah semua impian antum. Bahkan ane di sini pernah menulis ingin beli HP Android. Ada di sini. Dulu di zaman 2013 itu belum ada HP seperti itu ya. Alhamdulillah ikhwah, ketika lulus dari Ar-Royah, saya dikasih hadiah. Ya, dikasih hadiah sebuah HP Android ya, dari abi topan ya, dari ayah. Alhamdulillah. Makanya sekarang ikhwah ane sarankan kepada antum, kalau antum memiliki impian, coba tulis. Malam ini antum sholat tahajud ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan urusan antum. Ya, tulis semuanya. Antum ingin menikah, ingin apa? Tulis. Ingin kesini, ingin jalan-jalan, ingin apa? Tulis. Dan selalu antum lihat tujuan antum supaya antum selalu berjalan di atas khutbah, di atas rencana. Ya, jangan hidup itu acak-acakan ya, asywa'i, jangan. Ya, jadilah pemuda muslim yang kuat, ya, pemuda muslim yang bisa membawa kejayaan bagi umat ini. Ya, kami dari Stiba ya banyak berharap kepada antum ya, lulus dari sini ya bisa menjadi ulama ya, yang bisa mengangkat ya kebodohan, kejahilan dari diri antum pribadi, kemudian diri keluarga antum dan diri seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Nah, kita tutup ya kajian singkat ini. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.